banyak yang histeris dan menyukai belusukan Pak Jokowi. Nah, di sini ada anehnya, ada orang yang gak suka ketika Pak Jokowi belusukan. Katanya menghabiskan anggaran dan disuruh meeting saja. Nah, mari simak videonya gimana. Presiden Jokowi bolak-balik ke Lampung sampai 2 kali buat ngecek jalan rusak. Menurut gue ini kurang kritis sih. Apa esensi dari kunjungan ini? Presiden udah 2 kali kunjungan ke Lampung buat ngecek jalanan rusak. Apa nggak lebih efisien kalau presiden nyuruh tim lokal yang ada di Lampung untuk ngadain Zoom meeting? Mereka bisa rekam semua titik jalan rusak yang ada di Lampung dan kasih laporan langsung. Dengan teknologi yang kita punya di tahun 2024, ini bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada kunjungan fisik berulang kali. Sebenarnya apa agenda utama dari kunjungan ini tuh? Apa cuma buat pencitraan aja biar terlihat kalau presiden kita itu kerja keras di mata masyarakat? Padahal kita tuh butuhnya pemimpin yang kerja cerdas, bukan cuma kerja keras doang. Pemimpin yang bisa memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas. Kunjungan ini tuh cuma menghabiskan banyak sumber daya negara loh, tahu. Selain biaya perjalanan, ada juga tuh biaya untuk rombongan yang ikut tuh pas pampres, banyak tuh kan. Apa nggak lebih baik dana tersebut tuh dialokasikan untuk perbaikan langsung jalanan rusak atau program pembangunan lainnya yang lebih mendesak yang ada di Lampung tuh? Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas, mohon maaf ya, mungkin ya, I don't know. Jelas ini kurang tepat menurut gua. Masyarakat sekarang udah semakin kritis dan melek teknologi. Ada orang-orang yang di Lampung yang sekarang masih tinggal di provinsi Dajjal itu. Sadar atau enggak mereka, kayaknya sih enggak, gua nggak tahu juga. Seharusnya sih ya kita bisa melihat mana tindakan yang benar-benar membawa perubahan dan mana yang cuma pencitraan doang. Sebagai presiden, ya kita tuh butuhnya seseorang yang bisa mengambil keputusan cerdas dan memimpin dengan efisiensi. Kalau memang nggak bisa menangani masalah negara dengan baik, mungkin sudah saatnya sih Pak mempertimbangkan langkah yang lebih bijak daripada hanya meneruskan jabatan ke anaknya. Kita sih butuhnya pemimpin yang bisa memanfaatkan teknologi dan sumber daya dengan bijak aja sih untuk membawa perubahan nyata di Lampung dan di seluruh Indonesia gitu kan. Ya, gimana menurut kalian guys? Coba komen di comment section. Joko Widodo, orang kalau ikhlas berbuat baik nggak perlu diceritakan ke publik, cukup dirinya dan Tuhan yang tahu, kan begitu. Tapi satu-satu akan terbongkar kebaikan ini. Terbukti sudah. Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Tuh, segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Kena ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah, kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu iri dengki itu. Ya kan? Anugerah terbesar untuk Indonesia memiliki seorang Joko Widodo. Apalagi dapat gantinya seorang Prabowo Subianto yang begitu sangat cinta dengan rakyat Indonesia. Prabowo berbuat baik sama seperti Joko Widodo, gak harus juga diceritakan ke publik. Ujung-ujungnya kan publik juga mengetahuinya. Urusan dia dengan Tuhan. Tapi suatu saat akan terbongkar kebaikannya ini. Tuh. Jadi bukan hanya omon-omon. Belum berbuat baik udah menceritakan omon-omon akan berbuat baik. Lebih bijak lagi dalam menilai seseorang. Kita lihatlah Ibu Iriana. Dia pakai kalung yang harganya triliunan nggak? Rumahnya di Solo kayak istana nggak? Enggak kan, biasa aja. Ayolah. Ya, betul. Pagi hari ini saya berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya baru melihat urbanisasi dan ini penanaman padi yang baru dimulai. Ini para petani senang semuanya.
3 kali. Sekarang baru 2 kali. Dan yang kemarin baru kena hama, penyakit. Betul. Doakan kami ya Pak, masyarakat Lampung Selatan supaya tanaman padi kami subur, tanaman kami dijauhkan dari hama dan penyakit. Pak Jokowi panjang umur. Lanjutkan Pak. Terima kasih. Apa adanya saat berada di tampuk kekuasaan, gak ugal-ugalan. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak menyimpang dalam mengelola kekuasaan yang ada padanya. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi ABJ Michael Umbas mencontohkan bahwa orang nomor 1 di Indonesia itu menolak keras aspirasi sebagian besar rakyat kala menyuarakan 3 periode. Waktu itu aja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, kata Umbas. Pihaknya pun merasa salut dan bangga atas ketaatan suami dari Iriana tersebut untuk senantiasa patuh pada konstitusi. Masih fokus kerja dulu karena baru mau 2 tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaan lah, ujarnya. Ngutang, saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang nanggung? Mau 2 mana mikir ke situ. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara, ya. Mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara, saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI, ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang, sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara, ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman, ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Pak. Berbeda dengan kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Ya, Bapak harus tahu.